Akhirnya dia naik kuda, bertanya kepada seseorang, apakah ada orang yang lewat sini? Ada orang menjawab, tadi di tempat yang jauh sana ada kelihatan hitam. Berarti sana ada orang lewat. Kejar tempat itu, terus diikuti. Benar, ada. Suraqah hampir bisa menangkap Nabi. Tapi kan dia setelah berada di tempat itu, orang kafir mencari. Kenapa? Karena mereka telah bermusyawarah siapa yang bisa menemukan dua orang ini, hidup atau mati, akan mendapat hadiah besar. Ada yang mengatakan 100 unta, ada yang mengatakan 200 unta. Yang bisa menemukan akan diberi hadiah besar. Ini sayembara yang luar biasa. 100 atau 200 unta. Ya kalau satu kepala 100 unta, dua orang 200 unta. Akhirnya mereka semua mencari-cari. Ada yang datang ke depan gua itu, tapi ternyata kok pintu gua tertutup, ada sarang laba-laba. Ada yang mengatakan di situ di bawahnya ada kotoran-kotoran burung merpati. Ini berarti tidak ada tanda-tanda orang yang masuk. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar di dalam melihat kaki orang kafir yang ada di luar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Khawatir nanti kalau sampai ditemukan, maka Rasulullah SAW akan dibunuh. Siapa yang melanjutkan perjuangan? Terus Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat berapa itu? Nah ini ayat 40. Illa tansuruhu, jika kamu semua tidak menolongnya, tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, maka sungguh dia ditolong oleh Allah. Idz akhrajahul ladzina kafaru, yaitu ketika dia dikeluarkan oleh orang-orang kafir, diusir, dimusuhi. Tsaniyasnaini, satu dari keduanya. Keduanya Sayyidina Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Tsaniyasnaini, salah satu dari dua orang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idhuma fil ghari, yaitu ketika keduanya berada di dalam gua Sur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya, sahibihi di sini Sayyidina Abu Bakar. Sahibihi, para ahli tafsir mengatakan ini Sayyidina Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi kepada para sahabat. Jangan, kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu gelisah, sungguhnya Allah bersama kita. Enggak ada la takhaf. Sebagian mengatakan la takhaf wa la tahzan, itu di ayat lain, bukan kisah Nabi. Yang kisah Nabi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, kemudian Allah menurunkan rasa tenang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan Allah menguatkan nabinya dengan pasukan-pasukan tentara-tentara yang tidak mereka lihat. Lam tarauha, yang tidak kamu lihat. Siapakah itu? Para malaikat.
Allah menurunkan malaikatnya untuk melindungi nabinya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu yang paling rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah itulah yang paling tinggi, yaitu kalimat la ilaha illallah wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di situ Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tenang. Ada riwayat banyak. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar kelihatan wajahnya merah sekali, seperti merasakan kesakitan, tapi diam. Ternyata kakinya digigit kalajengking. Ya maklum dalam gua, di dalam gua yang tidak biasa manusia masuk ke tempat itu. Subhanallah, itulah perjuangan sungguh berat, perjuangan yang luar biasa. Sekarang kita berislam menjadi orang muslim tidak sampai mengalami seperti itu. Sholat tinggal keluar dari rumah ke masjid, dari masjid ke kamar, mau berjamaah di masjid lain tinggal berangkat tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang mengganggu. Rasulullah SAW diganggu terus. Nah, setelah 3 hari 3 malam di tempat itu, Kamis, Jumat, Sabtu, Kamisnya berangkat, ya kan? Kamis, terus Jumat, Sabtu, Ahad. Senin Rasulullah SAW berangkat. Berarti kalau tadi tanggal 27, 28, 29, tanggal 1 Rabiul Awal, 1 bulan Maulud, keluar dari Gua Sur untuk melanjutkan perjalanan ke Al-Madinah Al-Munawwarah dan mengambil arah ke selatan. Ke selatan itu sepertinya menuju Yaman. Kalau ke utara itu menuju Madinah. Jadi ke selatan dulu. Setelah itu baru lewat pesisir, lewat jalan yang tidak biasa dilewati oleh banyak orang. Siapa penunjuk jalannya? Abdullah ibnu Uraiqid. Ini orang luar biasa. Dia waktu itu belum muslim, tapi tidak memusuhi Nabi, orang baik. Minta tolong kepada orang kafir, tapi orang kafir yang baik, menolong, menunjukkan jalan. Sampai di jalan dikejar-kejar oleh Suraqah ibnu Malik. Suraqah, kenapa? Suraqah ingat ada janji di Mekah, kalau bisa membawa pulang 2 orang ini akan mendapat hadiah besar. Akhirnya dia naik kuda, bertanya kepada seseorang, apakah ada orang yang lewat sini? Ada orang menjawab, tadi di tempat yang jauh sana ada kelihatan hitam. Berarti sana ada orang lewat. Kejar tempat itu, terus diikuti. Benar, ada. Suraqah hampir bisa menangkap Nabi. Tapi kan di ayat tadi sudah jelaskan, wa anzala junudan lam tarauha. Allah menurunkan tentara-tentara, pasukan-pasukan yang kamu semua tidak bisa melihatnya, yaitu para malaikat. Maka Suraqah ketika sudah dekat kaki kudanya dengan Nabi SAW, kaki kudanya terpleset, tidak bisa bangun. Kemudian teriak-teriak minta tolong kepada Nabi SAW. Ditolong oleh Nabi. Tolong. Sudah diberitahu, kamu saya tolong tapi jangan mengejar lagi. Iya, dan seterusnya. Akhirnya bangun. Nabi berangkat, dia tetap akhirnya ngejar lagi. Sudah dekat, jatuh lagi. Nah, terus sampai 3 kali. Setelah 3 kali, kemudian dia benar-benar tidak berani melanjutkan. Dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya dia akan diberi mahkota,
raja Persia. Pada waktu itu Persia masih kerajaan besar. Dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Persia kerajaan besar. Nabi masih belum punya kekuatan sahabat yang banyak, tapi sudah menjanjikan kepada Suraqah bin Malik. Akhirnya janji Nabi terwujud. Setelah beberapa tahun sampai Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, akhirnya wafat. Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar pasukannya dikirim ke Persia, menang dalam peperangan. Mahkota raja diambil oleh Sayyidina Umar, diserahkan kepada Suraqah. Ini janji Rasulullah dulu. Nah, kalau Nabi waktu itu menjanjikan kamu akan saya beri mahkota raja Persia, itu berarti apa? Bahwa pada suatu saat Islam ini akan menang. Akhirnya benar. Menang sampai pada masa Khalifah Umar bisa diambil itu. Mahkota raja diberikan kepada Suraqah. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, tanggal 1 Rabiul Awal sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Sampai di sana Rabiul Awal tanggal 12. Sampai di sana pertama menuju di Quba, yang sekarang ada Masjid Quba. Pertama kali Nabi sampai di Madinah itu menuju ke Quba. Maka di Quba itulah dibangun masjid pertama. Nabi sholat di tempat itu, dan masjid sederhana. Bukan ada dinding-dindingnya begini, tidak. Tanah diberi batas itu sudah cukup. Tanah diberi batas ini untuk tempat sholat, sudah jadi masjid. Karena dalam Islam kata Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Tanah itu dijadikan untukku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Jadi kalau kita berada di satu tempat jauh dari masjid, jauh dari musalla, dari permukiman, langsung di tempat itu tanahnya suci, lalu kita sholat di situ, boleh langsung. Walaupun tanpa sajadah, tanpa apa-apa, boleh langsung. Makanya orang Islam itu di mana saja berada, datang waktu sholat harus melaksanakan sholat. Tidak boleh menunda waktu. Sudah masuk zuhur, alasannya masih jauh masjid, nanti zuhurnya waktu asar, tidak bisa. Karena mereka bisa meninggalkan Makkah dengan selamat, itu sudah beruntung. Tidak bisa menjual rumahnya dulu, bawa barangnya ini itu, tidak. Mereka hijrah sembunyi-sembunyi. Bahkan ada seorang sahabat